Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikannya begitu banyak sekali kenikmatan-kenikmatan di setiap harinya. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, sehat, serta sempat sehingga kita masih bisa melakukan ibadah kepadanya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan dan kita sanjungkan tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa setia menemani beliau hingga wafat, kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam sampai saat ini. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah dan Peradaban Islam yang diampu oleh dosen Bapak Tommy M. Hum. Jadi perkenalkan, nama saya Haikal. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Saya dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam serta dari Fakultas Studi Islam. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, salah satu tokoh sejarah Islam yang terkenal dengan kebijakan, ketegasan, serta keadilannya yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan peradaban Islam. Kita masuk ke dalam poin pembahasan yang pertama, yakni tentang biografi dari Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Makkah yang memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail. Sejak kecil ia dididik keras oleh ayahnya. Ia menghabiskan masa kecilnya untuk mengembala domba. Dia dididik secara tegas oleh ayahnya. Didikan keras tersebut ditambah dengan kondisi sosial masyarakat Quraisy pada saat itu, Umar tumbuh menjadi sosok pribadi yang kuat, tegas serta berani dan disegani oleh masyarakat Quraisy. Ia dikenal sebagai sosok yang bertubuh tegap, berjalan cepat, serta memiliki keberanian yang sangat luar biasa, sehingga banyak orang segan bahkan takut kepadanya. Pada masa mudanya, Umar dikenal memiliki sifat temperamental, keras dan mudah marah. Ia sering terlibat dalam perkelahian dan tidak ragu menentang siapapun yang berbeda pendapat dengannya. Sebelum memeluk Islam, Umar merupakan salah satu tokoh masyarakat Quraisy yang sangat membenci Islam dan menentang ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad beserta kaum muslimin lainnya. Ia dikenal sebagai musuh Islam yang sangat ditakuti hingga ada suatu ketika dia memiliki niat untuk membunuh Nabi serta dia seringkali menyebarkan fitnah terhadap dakwah Islam. Namun pada bulan Zulhijjah, 6 tahun setelah kenabian, Umar memeluk Islam dan sejak saat itu terjadi perubahan besar dalam kepribadiannya. Sifat keras dan keberaniannya tidak lagi digunakan untuk menentang Islam, akan tetapi ia gunakan menjadi kekuatan dalam membela dan memperjuangkan agama Islam. Itulah tadi biografi singkat dari seorang Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya kita masuk pembahasan kepada poin yang kedua, yakni tentang kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Setelah Umar resmi menjabat sebagai khalifah, ia menyampaikan kepada umat muslim berbagai kebijakan ekonomi yang akan diterapkan selama masa kepemimpinannya. Salah satu sumbernya adalah devisa negara, yang mana di dalamnya itu terdapat zakat, ghanimah, kharaj, dan selain itu ada juga jizyah dan usr ataupun biaya cukai. Seiring meningkatnya pendapatan, Umar mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara untuk mengelola dana militer, pendidikan, pejabat, dan jaminan sosial. Ia juga menstandarkan mata uang dirham dan dinar agar transaksi lebih adil dan teratur. Itulah tadi beberapa kebijakan yang dibuat dan diterapkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin pembahasan yang ketiga, yakni tentang pengaruh kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Umar bin Khattab terhadap kesejahteraan masyarakatnya.
Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Umar merupakan terobosan baru dalam pemerintahan Islam dan berperan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Umar membentuk departemen-departemen khusus dengan sistem administrasi yang transparan dan diketuai oleh pejabat-pejabat yang terpercaya. Selain itu, ia menetapkan kebijakan penyimpanan dana cadangan, yaitu di Baitul Mal, yang terbukti sangat bermanfaat pada saat terjadi krisis kelaparan pada tahun Ramadan. Melalui manajemen yang terencana, penyaluran dana dapat dilakukan secara merata dan masyarakat berhasil melewati masa sulit tersebut. Umar juga menata kebijakan moneter dengan mengedarkan mata uang dirham serta memperkuat kemandirian Baitul Mal sebagai penopang keuangan negara. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara optimal agar tanah tetap produktif dan menghasilkan pendapatan melalui zakat dan kharaj. Selain itu, pengawasan pasar dilakukan secara ketat untuk mencegah penimbunan dan kecurangan, sehingga harga tetap stabil dan kegiatan ekonomi berjalan adil. Jadi, secara keseluruhan, kebijakan ekonomi Umar memberikan dampak nyata dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian berakhir sudah video pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan pada saat penyampaian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.